Media agar darah adalah agar nutrien atau blood agar-bis ditambah darah 5-10%. Boleh dari 5-10%. Kalian boleh teliti ya. Diuji kembali, sudah ada penelitian konsentrasi mana yang paling baik ya, paling optimum. Darah yang digunakan adalah darah segar, itu darah kambing atau kambing, domba, atau ini ya sapi, kuda ya, darah yang besar pokoknya dari hewan yang besar. Tapi itu juga hewannya yang bagus tuh yang diobservasi untuk khusus pemeriksaan laboratorium ya. Kalau di kita punya di sini contoh pembuatan vaksin tuh di Bio Farma, punya peternakan khusus tuh hewan-hewan coba. Jadi tidak yang liar, karena yang liar tuh kan makanannya juga liar ya. Ini yang harus yang bagus tuh begitu memang ya kalau untuk penelitian termasuk pemeriksaan lab, supaya hasilnya tidak ragu ya. Nah, fungsi agar darah itu untuk penyubur, semua bakteri bisa tumbuh. Yang kedua, untuk melihat reaksi hemolisis. Jadi itu ya fungsinya. Yang ketiga, bisa melihat pigmen lebih jelas. Dari fungsi 3 media itu, media agar darah itu harus jelas dipahami. Jadi, kalau membuat agar darah, ya diperhatikan syarat-syaratnya. Untuk melihat, untuk kesuburan berarti ya, kalau cross steril jelas harus. Kalau kesuburan, nutrisinya tadi penimbangannya ya, Pak Asep, Pak Denny tadi menjelaskan, harus tepat. Komposisinya ya, harus betul. Kemudian lihat, itu juga berhubungan dengan pigmen. Nah, yang lebih penting, tujuan dari pembuatan di agar darah ini adalah untuk melihat hemolisis. Nah, hemolisis itu dilihat dari adanya sel eritrosit tadi, penambahan darahnya, makanya yang tepat tuh ya. Jadi kalau misalnya nih Ibu tanya di sini Filza ya. Tolong dijawab ya. Kalau kita ingin membuat media agar darah ya. Oh, sebentar. Agar cawan Petri ya, satu cawan Petri kira-kira 20 mili. Kalau misalnya kita ada 10 grup ya, 10 grup itu dapat media masing-masing 2. Catat. 10 kelompok, masing-masing medianya dapat 2. Ya. Jadi berapa mili harus dibuat, di berapa buah agar darah dulu? Berapa buah agar darah yang harus dibuat, berarti berapa mili yang harus digunakan ya, harus diambil darahnya. 1 cawan Petri 20 mili. Ada 10 kelompok yang akan praktikum. Tiap kelompok dapat 2 agar darah. Jadi Ibu untuk 10 kelompok itu jadi ada 20 agar darah gitu Bu? Iya, 20 agar darah. 20 agar darah berarti berapa mili medianya harus dibuat? Berapa mili? Ibu jadi untuk 1 agar darah itu, 1 media itu untuk 1 cawan Petri aja? Agar darah 1 cawan Petri itu 20 mili. Kalau ada 20, ya kan? Jadi berapa mili?
400, Bu. Iya, betul. 400 ml agar darah. Itu membuatnya, tadi Bu katakan dari agar base, ya, agar dasar, atau dari agar nutrien, boleh. Agar nutrien kalau tidak salah 30-32 gram dalam 1 liter. Ya, ya. Kalau 30 gram, 32 aja ya, 32 gram dalam 1 liter. Kalau 400 mili berapa harus ditimbang? Ayo hitung. Kalau 400 mili. Ibu izin menjawab, Bu. Iya. Ya, silakan. Siapa? 12,8 gram bukan, Bu? Perhitungannya gimana? Perhitungannya 12,8. tadi 32 gram. kan tadi 400. Ya. 400. 400 itu kan dari 20 dikali 20. Iya. Lalu dibagi 1000, lalu dikali tadi 32 gram. Iya, Jadi 12,8 gram. Iya, bagus. Jadi 12,8 gram dilarutkan dalam 400 mili. Ya, larutkan homogen. Kemudian caranya di atas api kecil dulu ya, sampai bening larutannya, agar nutrien tadi atau blood agar base. Tutup rapat, ya. Udah homogen, tutup rapat, masukkan ke autoclave, ya kan? Disetel ya, 121 derajat 15 menit, itu kurang lebih 1 jam. Ya, begitu 121 derajat kan terkumpul tuh uap air, baru timernya jalan, 15 menitnya udah dipasang dari awal, kan sudah otomatis. Nanti begitu 121 itu timer jalan 15 menit, kembali ke 0, itu pas ya. Itu masih panas, jangan dulu dibuka, kira-kira 1 jam itu. Karena kalau panas, terlalu panas nanti bisa ambrol ya, itunya apa, tutup si apa media itu ditutup rapat ya, pakai karet gelang atau pakai benang kasur. Jangan hanya ini, jangan longgar tutupnya, karena nanti ada tekanan bisa lepas tuh tutupnya. Jangan lupa. Jadi tutup kasa si Erlenmeyer itu tadi ya, setelah homogen tuh tutup kain kasa, tutup kertas merang atau kertas perkamen ya, aluminium foil. Halo, masih dengar suara Ibu? Masih, Bu. Oh iya, udah ya, gitu udah masuk autoclave, selesai, nanti ada bunyi ya, alarm selesai, jangan dulu ya, antara 45 menit 1 jam baru dibuka. Keluarkan uapnya dulu ya, bunyi. Gimana aja kalau kita lagi masak di ini ya, di presto. Nah, udah kira-kira suhu 40, 50 ya. 45-55 derajat, si Erlenmeyer yang ada media agar nutriennya itu baru bisa dituang. Tapi ini kan tadi membuat agar darah ya. Kira-kira kita lakukan di laminar airflow. Secara aseptik steril, masukkan darah. Ya, Ibu pilih 7% aja ya. Jadi kira-kira darah yang ditambahkan berapa ml? Anissa Rahma. Nah, ini kan membuat agar darah ceritanya.
Tadi baru agar dasarnya, agar nutrien. Cawan Petri sudah siap ya di laminer yang sudah steril di oven tadi. Anissa, ada Anissa, kira-kira berapa ml darah yang ditambahkan secara aseptik di dalam laminer ke dalam media yang sudah di autoclave tadi? Berapa ml? Anissa? Ya, Ibu. Nah, berapa ml? Cenah 400 ml itu. Tadi 5-10% darah domba atau darah kuda, ya. Jangan darah manusia. Karena kemungkinan darah manusia sudah campur dengan antibiotik, ya, dan lain-lainnya. Itu tidak etis. 7%. Jadi berapa ml harus ditambahkan, Anissa, ke dalam media yang tadi udah disteril agar nutrien? Selain Anissa, siapa yang bisa jawab? Tadi Filza sudah ya bisa jawab. Sok yang bisa jawab, Ibu tandai nih, beri bonus. Nantinya. Izin menjawab, Bu. Siapa ini? Ferdian Syah ya? Iya, Bu. 28 mili bukan, Bu? Dari mana 28? 7% dikali 400 mili, Bu. Nah, benar ya. Jadi masukkan secara aseptik darah domba atau darah kuda dekat ya di laminer, ada lampu di situ. 28 mil. Kenapa sih itu dalam ditambahkan? Karena dengan itu juga terjadi penguapan ya perhitungannya. Memang yang bagusnya itu dihitung tapi kan tidak steril ya. Jadi di situ mungkin agak-agak tidak pas ya. Kan berkisar antara 5-10%. Nggak apa-apa. Jadi hitung saja 7 kali 4, 28. Kalau 10 ya gampang. 10 kali 4, 40 ya. Makanya di situ. Tambahkan baru dikocok. Ya. Pelan-pelan dikocoknya. Jangan lupa sebelum sesudah diflambir, dilewatkan mulut Erlenmeyernya masing-masing ke ini apa namanya, ke api yang biru. Jadilah itu ya agar darah. Nah, kita tinggal bagi-bagi secara aseptik juga ke cawan Petri. Ya. Nah, sekarang udah ya. Pak Denny masih ada, Pak Denny? Ya, Bu. Dicatat ya, Ferdian ya. Ferdian tadi yang sudah ini, siapa tadi bisa menjawab ya. Sekarang, Adaliah Pulungan. Adaliah Pulungan. Ayah mana? Iya, Ibu. Iya, Adaliah. Dipanggilnya apa? Pulung? Bisa Adel, Bu. Oh, Adel. Del, kan fungsi media agar darah itu untuk melihat reaksi hemolisis ya. Ya kan? Iya, Bu. Nah, kenapa penambahan darahnya itu tidak di sebelumnya mau masuk autoclave, kok di luar? 40, 50 ya, 45, 55. Iya kan di luar ya, di luar autoclave. Tidak dimasukkan ke autoclave darahnya. Kenapa? Ibu tanya. Ayo, ada. Iya, Ibu. Maaf, belum ngerti tadi, Bu. Nah, tadi mengikuti nggak pertama membuat agar darah? Iya, Ibu ikut, tapi saya lagi kurang enak badan, jadi kurang fokus, Bu. Oh, begitu. Siapa yang bisa jawab selain Ferdiansa tadi ya?
Selain, aduh, suara ibu juga serak begini ya. Ibu izin menjawab. Siapa? Dulu, Iya, Bu. sok atuh. Jadi kan di autoclave itu kan tujuannya untuk disterilkan. Jadi kalau misalnya darahnya masuk juga ke autoclave nanti steril. Sedangkan kan tujuannya itu menggunakan agar darah itu untuk lisis gitu, untuk hemolisisnya. Iya. Mengetahui Emang kondisi. darahnya tidak steril atau steril darahnya? Darahnya steril. Memang untuk sterilkan. Kalau disterilkan darah gimana? Bakal lisis ya, Bu? Iya, atau lisis. Jadi tidak bisa dibaca kan reaksi hemolisisnya ya. Iya, betul ya. Siti Robiah. Siti Robiah. Ya, Pak Denny catat ya. Ya, Ibu. Ya, begitu ya. Jadi ya kalau kan sudah steril memang darahnya harus steril. Terus disterilkan, dipanaskan, lisis ya. Rusak HB-nya pecah. Jadi bukan agar darah lagi, nanti jadi agar coklat. Ya, itu. Makanya kalau misalnya begitu darah dicampurkan harus tetap merah warnanya. Kalau merahnya merah dop ya. Merah dop seperti warna darah buram gitu, bukan merah terang. Kalau merah terang berarti lisis. Ada apa tuh? Ada zat apa di situ? Jadi nggak bisa dipakai tuh agar darahnya. Sudah lisis duluan karena kita akan melihat reaksi hemolisis gimana kalau darahnya sudah sudah lisis duluan. Begitu. Tumbuh sih tumbuh tapi reaksi hemolisisnya tidak bisa dilihat. Itu ya cara membuat agar darah. Baru dituangkan, jadi panasnya juga cukup lah ya, paling ini 55 derajat. Jadi tetap tidak melisiskan, media belum keburu beku juga gitu ya. Terlalu kita kuat memegang ya terlalu panas ya nggak bisa, ini juga akan terlalu banyak nanti air kondennya kalau terlalu panas tuh uapnya akan lebih banyak. Karena uap air inilah yang nanti bisa gampang kontaminasi ya. Media kalau sudah dibuat mau dipakai harus kering ya. Harus kering tapi lembab, permukaannya itu bukan basah, licin. Kalau sudah kering, nah itu nggak bisa lagi ya, nggak bagus untuk ditanami. Jadi terlalu basah juga. Jangan terlalu kering, jangan ya, licin itu permukaan media tuh. Nah itu ya, jadi membuat agar maka dituang-tuangkan biasanya 20-400 ya dipaskan ya, dikira-kira sih nggak dipipet. Kecuali kalau kalau kalian mau penelitian baru dibuatnya diatur ya di tabung-tabung atau di yang sudah 20 milian. Jadi sekali tuang gitu diatur. Kalau ini kurang lebih ya 20 mili. Pokoknya untuk 20 cawan Petri itu pas ya. Nah, udah gitu. Kemudian Izin, iya. Kenapa? Ibu maaf banget. Ini soalnya waktunya udah habis, Ibu. Oh iya, udah selesai kok ya. Udah gitu. Oh iya, yang Udah selesai. Jadi tutup dibalik ya, cawan Petrinya dibalikan sebentar agar darahnya ada di atas, tutupnya di bawah. Jangan sampai air konden jatuh. Nah ini untuk kontrol harus dikontrol. Bisa disimpan yang satu media, 1 atau 2 di 37 derajat Celcius. Jadi jangan langsung dipakai. Kalau mau pakai Senin buatnya dari hari Jumat gitu ya. Atau dari hari Selasa, hari Senin buatnya. Yang simpan untuk kontrol itu simpan di 37 di inkubator. Besoknya dilihat hari Selasa. Kalau ada pertumbuhan koloni berarti gagal tuh semua media ya. Kalau tidak ada bagus tuh steril. Jadi media bisa dipakai. Oke, selesai ya. Terima kasih.